Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Dan hari ini Mbak Uni bertepatan di tanggal 8 Juni 2026, ini merupakan hari ulang tahun IDN dan juga IDN Times ke-12. Iya, ulang tahun ke-12 itu namanya remaja ya. Remaja, masih SMP? Remaja, jadi sebenarnya dibandingkan dengan banyak media mainstream yang lain, kami ini tergolong masih muda ya. Gilang dan teman-teman semuanya, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam terhadap semua dukungan yang sudah diberikan kepada kami dalam 12 tahun terakhir dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders ya, mulai dari tentu saja masyarakat ya, halayak, audiens yang menikmati konten-konten kami, karena ini kan sudah menjadi tidak hanya sekedar media tapi konten platform ya, multimedia. Kemudian juga tentu saja dari TIMI, kami menyebutnya teman-teman karyawan di IDN ini adalah TIMI ya, semuanya disebutnya TIMI. Kemudian mitra-mitra yang mendukung sponsor segala macam selama 12 tahun, semuanya ya yang membuat IDN Times bisa survive in this economy, katanya kata anak-anak kan in this economy, dan narasumber-narasumber yang juga selalu memberikan akses dan informasi-informasi kepada IDN Times. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan, mewakili teman-teman di IDN Times dan juga di IDN. Karena kenapa bareng? Karena memang IDN Times lahirnya bareng ya, dan adalah entitas bisnis pertama dalam kelompok IDN yang sudah beyond media ya, berawal dari IDN Times, sekarang sudah ada 4 media. Kemudian ada juga ekspansi ke hiburan, ke film, ke konser, ke Indonesia kreatif ekonomi. Jadi ini sudah berkembang, ada e-sport duniaku. Ini sudah berkembang beyond media, makanya ulang tahun ke-10 waktu itu dari nama grupnya adalah IDN Media, kita rebranding menjadi IDN karena sudah beyond media. Terima kasih sekali lagi. Oke Mbak Uni, kita masuk seperti biasa kalau di POV Times kita akan bahas dua isu yang ramai di media sosial dan kita bahas secara sudut pandang dari editorial IDN Times. Yang pertama Mbak, kita akan bahas mengenai Presiden Prabowo yang di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Perancis serta dicopotnya Dadan Hindayana dan 2 wakil kepalanya yang diikuti dengan penangkapan ketiganya. Ini seperti apa dari POV Times-nya? Kita yang pertama terlebih dahulu Mbak. Ini kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis yang maksudnya tanggal 26 sampai 28 Mei lalu. Sampai saat ini masih dibahas di publik, di sosmed masih ramai. Seru banget. Yes, dan sejumlah tokoh juga masih menjadi bahasan. Nah ini Mbak, konteksnya yang ramai diperbincangkan adalah terlalu banyak ke luar negeri. Nah, dikaitkan dengan hasilnya seperti apa. Dan ternyata belum lama ini, barusan juga Mbak ya, Presiden Prabowo diwawancara dengan media Prancis. Nah, ini kalau boleh tahu nih Mbak, seperti apa Mbak tanggapannya dan apa isi dari wawancara tersebut? Oke, biasanya kita memang bahas 2 pertanyaan, tapi ada bonusnya, karena hari ini Presiden Prabowo melantik Kepala Badan Gizi Nasional ya, Nani Sudaryati, dan 2 wakil kepalanya. Karena memang kan ada 3 pimpinan termasuk kepala badan, yaitu Dadan Hindayana yang dicopot Selasa lalu ya. Kemudian besok paginya jam 4 pagi itu sudah dijemput oleh kejaksaan. Memang waktu itu kebetulan juga IDN Times termasuk yang pertama mendapatkan informasi itu, sehingga kami yang pertama kali istilahnya itu breaking news ya, bahwa tiga petinggi BGN itu ditangkap oleh kejaksaan karena dugaan korupsi yang luar biasa ya. Jadi angkanya belum tuntas semuanya, tapi informasi sementara yang sudah beredar dan disampaikan oleh Humas Kejaksaan adalah sehari mereka terima minimal 1 miliar rupiah. Bayangkan 1 miliar satu hari. Kita nggak sedih, marah tapi. Marahnya apa? Saya tahu bahwa pendukung pemerintahan, pendukung Presiden Prabowo menggunakan narasi bahwa tuh kan
Presiden buktinya mendengarkan, tidak tone deaf, mendengarkan kritikan dari masyarakat. Masalahnya adalah kenapa terlambat. Bayangkan 1 miliar sehari ya, kritik terhadap tata kelola dari BGN itu sudah disampaikan oleh berbagai pihak, bahkan bulan-bulan pertama. Kita bahas tanggal 30 ya, kita bahas kan tanggal 30 April IDN Time tuh sudah membuat investigasi in-depth reporting tentang kejanggalan pengadaan. Ini kan yang terjadi adalah selain jual beli titik ya, juga adalah pengadaan. Pengadaan yang macam-macam tuh, motor apa segala macam ya. Jadi dan lembaga-lembaga yang lain tuh sudah mengingatkan. Bayangkan kalau seandainya lebih cepat Presiden Prabowo merespon dan tidak malah memuji-muji Dadan, ya, bahkan sempat di sebuah pidato Dadan itu disebut sebagai patriot, ya, dan ada tanda jasa, mendapatkan baru satu tahun pertama menjabat sudah mendapatkan bintang, ya, tanda jasa. Jadi ini banyak pejabat-pejabat di eranya Presiden Prabowo ini baru tahun pertama sudah mendapatkan bintang, ya. Jadi gampang banget untuk dapat bintang, termasuk Dadan ini, ya. Jadi nggak cukup ya, dan seharusnya, dan bahkan ketika pidato di Sentul ya, ternyata pada tanggal 3 Juni itu, pada saat Dadan hari itu ditangkap dan 2 orang, justru itu adalah kado terakhir dari Dadan, era Dadan ya, membuat acara 12.000 lebih, ya. Ada rundown-nya ya, dan di situ ada acara motivasi, mengundang motivator dari luar negeri yang biasanya dikenal biayanya mahal. Kita belum tahu sampai sekarang berapa bayarnya ya. Kalau itu menggunakan dana APBN harusnya itu disampaikan ya. Berapa karena kan ini dana APBN itu kan dari pajak ya, harusnya disampaikan. Biayanya berapa, beredar angka 50 miliar, tapi itu kan nggak pernah disampaikan. Harusnya itu disampaikan, dan ironis sekali pada saat justru terungkap ya skandal dugaan korupsi di BGN, malah justru dibuat acara gegap gempita luar biasa di Sentul itu ya, 12.000 lebih, bayangkan. Jadi benar-benar sekali lagi ini menunjukkan tidak ada konsistensi terhadap jargon-jargon efisiensi. Ini kan super ironi. Dan apakah kita mau menyalahkan Dadan, ya, yang berkali-kali dipuji oleh Presiden? Menurut saya kali ini yang harus bertanggung jawab kenapa inkonsistensi itu terjadi langsung adalah Presiden Prabowo. Karena kalau misalnya Dadan masukin proposal, Pak, kita mau bikin nih, kita kumpulin nih SPPG seluruh Indonesia, mitra-mitra kita undang, ada yang joget-joget itu, yang joget-joget happy, yang karena dapat 6 juta, yang kita pikir disuspend ternyata ada di situ ya. Sehingga jadi kita makin nggak percaya nih terhadap disiplin, apakah akan ditegakkan. Nah itu dari situ saja ya. Jadi udah nggak bisa lagi nyalain Dadan, tapi ini acara direstui oleh Presiden, bukti ya, Presiden datang hadir, ya, bahkan ngomongin ayam yang dipotong 14 lah segala macam. Seharusnya itu acara adalah memastikan bahwa semacam evaluasi ya, evaluasi, tapi di situ Presiden malah menggunakan kata sedih ya, sedih karena orang yang dipercaya disayang, pakai kata disayang. Karena sedih harus memperhatikan, harusnya nggak sedih ya. Satu, harusnya Presiden marah. Ya. Kalau memang Presiden benar-benar pro rakyat, karena apa? Itu yang dikorupsi itu adalah uang rakyat. Ya. Dan uang rakyat itu hari gini nggak gampang ya untuk situasi ekonomi seperti ini. Yang kedua, Presiden atas nama pemerintah seharusnya minta maaf. Ya. Karena program yang dibangga-banggakan diprioritaskan dan selalu dibangga-banggakan, diberikan semuanya, pokoknya diprioritaskan, apa aja diprioritaskan. Bahkan sampai ada Perpres nomor 46 tahun 2025 yang bisa penunjukan langsung ya.
penunjukan langsung terhadap pengadaan barang dan jasa untuk program, dan itu Perpres dibuat tanggal 30 April ya 2025, jadi 2-3 bulan sesudah 6 Januari diluncurkannya MBG, supaya pengadaan di BGN dan program-program lainnya itu bisa penunjukan langsung ya. Itu Perpres tuh dibuat terutama untuk MBG gitu ya. Jadi harusnya satu, Presiden marah ya. Kedua, minta maaf ya. Ketiga, ini pelajaran penting ya. Ini saya nge-tweet nih Gilang. Kita ini udah gitu di hari yang sama juga ada penangkapan dari Wakil Menteri Imigrasi. Silmi Karim yang ada 17 orang. Korupsi juga untuk izin tinggal warga negara asing. Dan ini sudah terjadi pada saat dia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi ya, waktu itu masih di eranya Presiden Jokowi. Jadi saya sampai bilang, kita ini udah nggak bisa percaya lagi sama orang yang kelihatannya bagus, terus nanti jadi diprofilkan oleh media. Ini introspeksi juga buat kita ya. Jadi cover majalah, wawancara hebat, sukses menginovasi kreativitas. Sebagai CEO, waktu itu dia sempat CEO Krakatau Steel ya. Kita ini udah susah untuk percaya kecuali sama orang yang mungkin serumah sama kita. Yang serumah sama kita aja mungkin kita bisa ketipu juga. Karena tokoh-tokoh ini Wang Sinawang ya, kelihatannya keren, inspiring, apa segala macam. Ya ternyata busuk juga gitu kan. Nah, jadi ini semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, tapi terutama pelajaran bagi pemimpin kita dalam konteks ini sekarang adalah Presiden Prabowo. Jadi kalau selama ini misalnya orang mengkritik, mengingatkan, mengingatkan, jangan dibilang antek asing. Media antek Soros, jurnalis antek Soros, LSM antek Soros, bahkan sengaja disebarluaskan siapa saja organisasi yang mendapatkan dana. Kalau benar Soros itu kemudian membuat ekonomi kita tahun 97-98 bermasalah ya karena spekulasi. Tapi kan sebelumnya ekonomi Indonesia sudah bermasalah karena praktik KKN. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Kalau nggak ada reformasi, ya, itu nggak ada tuh partai-partai yang secara termasuk Partai Gerindra loh. Partai Gerindra itu kalau saya nggak salah 2008 ya. Kan kalau nggak ada reformasi, nggak ada nih partai-partai semua nih, PAN, PKS itu semuanya baru berdiri sesudah reformasi. Orang-orang yang pada saat reformasi itu kayak begini-begini, ya, termasuk Fahri Hamzah lah segala macam. Termasuk Budiman Sujatmiko, menggeruduk gedung DPR, ya. Semuanya. Sekarang sesudah bergabung sama sama kekuasaan gimana? Gitu. Jadi ini yang narasi yang dikembangkan selalu terhadap pengkritik. Dan jangan lupa di wawancara ini, kita sekarang ke wawancara ini ya. Tadi wawancaranya dilakukan, ternyata teman-teman wawancara selama itu kan kunjungan dikritisi sampai sekarang, termasuk oleh Dino Patijalal yang rame ya, kita bahas juga. Ini yang kita bahas sebetulnya yang di POV Times minggu yang lalu ya, karena kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya itu menanggapi ya. Nah tapi rupanya ada wawancara ya, wawancara eksklusif ya, eksklusif Presiden Prabowo Subianto saat di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Prancis tanggal 20 antara 26 sampai 28. Kunjungan kenegaranya acaranya itu tanggal 28, tapi dia udah berangkat sebelumnya kan. Eksklusif. Tapi dengan siapa? Dengan The Atlantico. Ini adalah situs digital berbasis di Prancis. Kalau saya tidak salah itu mulai tahun berdiri kalau nggak salah 2011-an. Tetapi pada bulan Desember 2025, kepemilikan mayoritasnya diakuisisi oleh Lucien
Depuy, manggilnya gimana? Ngomongnya saya nggak bisa bahasa Prancis ya, soalnya belum ini nih, belum mulai, meskipun bagian saya belum dapat yang kurikulum bahasa Prancis. Jadi ini media dimiliki mayoritas oleh Lucien Depuy. Ya, siapa dia? Dia adalah sosok konsultan komunikasi asal Rumania yang sudah belasan tahun membantu terutama di saat Pilpres. Dan itu dimulai dari era Presiden Jokowi, dilanjutkan dengan era Presiden Prabowo. Saya ini ketemu beberapa kali dengan Lucian, ya, di sela-sela bagaimana dia berinteraksi dengan Presiden Prabowo di sela-sela sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 di New York, tanggal 22-23 September tahun lalu. Kemudian juga bertemu lagi di World Economic Forum di Davos, ya. Waktu itu kan Presiden pidato tanggal 22 Januari ya. Kita ngobrol sama Lucian, bahkan Lucian tuh cerita sama saya bahwa dia misalnya yang mengatur pertemuan Presiden dengan beberapa orang, termasuk dia sebut Zinedine Zidane. Emang waktu itu kelihatan ya teman-teman, di acara Davos itu kan Zinedine Zidane ketemu sama Presiden Prabowo, kalau nggak salah ngajak anaknya juga, Zinedine Zidane ya. Nah itu, jadi memang kita sudah mendapatkan informasi bahwa Lucian ini perannya besar dalam mengatur, dalam memberikan atau bahkan mengeksekusi konsultasi marketing ya, digital marketing untuk political digital marketing ya, dan informasi-informasi yang beredar di sejumlah media luar negeri, termasuk di media di Rumania. Dia orang Rumania, tapi dia nggak terlalu ngetop katanya kalau di Rumania. Ini dia sudah berpengalaman di lebih 40 negara. Nah, jadi Presiden diwawancara eksklusif oleh media yang dimiliki oleh Lucian, yang notabene itu adalah konsultan, termasuk konsultan pemasaran digital, pemasaran politik digitalnya Presiden Prabowo saat kampanye Presiden 2024, dan perannya berlangsung sampai sekarang ya. Ada media juga yang memuat bahwa dia juga membantu bagaimana mengkampanyekan atau memasarkan kinerja dan kebutuhan dari Danantara Indonesia Sovereign Wealth Fund dalam upayanya untuk menarik kerjasama dengan pihak luar negeri ya. Nah, jadi ini yang menariknya sebenarnya itu ya. Kalau dari segi isinya nggak terlalu banyak yang baru. Tapi ini menarik tadi, saya lupa. Jadi ini dilakukan ya sesudah, kalau teman-teman ingat, minggu-minggu yang lalu dan sampai minggu ini, itu media-media asing itu membuat artikel-artikel yang sangat kritis terhadap kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo ya. Jadi di antara minggu-minggu kemarin, Mbak ya. Jadi kan udah muncul duluan tuh di Ekonomis ya, misalnya di Ekonomis itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo itu boros ya, cenderung untuk otoriter ya. Jadi pemborosan anggaran dan defisit, kemudian potensi otoritarianisme itu yang pemborosan itu dilihat dari kebijakan belanja yang terlalu agresif, termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih, terus nanti apalah gitu ya, yang dianggap bisa mengganggu disiplin fiskal. Lalu juga potensi otoritarianisme ya, dinilai mulai memusatkan kekuasaan dan memperluas peran militer di ranah sipil ya. Juga The Economist itu menyoroti pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, yang perusahaan yang akan fungsinya adalah monopsoni ya. Jadi semua ekspor dari barang tambang satu pintu dan perkebunan, terutama dalam hal ini adalah sawit, itu harus satu pintu. Ya, meskipun yang tadinya 100% belakangan karena banyak protes saya rasa yang datang dari para investor dan segala macam, dibuka kemungkinan bahwa itu jadi 50% ya. Ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan itu tidak didasarkan kepada
sesuatu informasi yang benar-benar sudah lengkap ya. Memang ini dibuat untuk menghentikan proses transfer under invoicing, transfer pricing dan segala macam ya. Tujuannya bagus dan sebetulnya kalau ngelihat kita di POV Times tuh ngelihatnya sebetulnya gini. Kalau seandainya ada pun ya lebih bagus dikelola oleh Danantara daripada oleh birokrasi gitu ya. Karena mudah-mudahan kalau dikelola oleh Danantara itu jadinya lebih profesional dalam arti CEO-nya kan ditunjuk juga orang Australia. Karena ternyata nggak gampang ngurus perusahaan seperti ini di Indonesia ini cuma ada sekitar 2.000-an trader. Jadi harus ada dikelola oleh trader-trader yang punya network internasional yang bagus. Tapi itu pun masih kontroversial ya. Nah kemudian juga Bloomberg beberapa kali mengeluarkan artikel yang mengkritisi. Sebenarnya media-media luar itu hampir mirip-mirip dah, ya. Nuansanya tuh sama, concern terhadap yang seperti yang diungkapkan oleh The Economist. The Economist nggak pakai sumber karena memang koran itu selalu nggak memunculkan nama jurnalis dan juga narasumbernya. Jadi bentuknya itu semacam analisis ya. Tapi misalnya Bloomberg ya ada yang diwawancara. Kemudian Straits Times. Straits Times itu bahkan kemarin baru saja membuat artikel ya Sell Indonesia yang intinya menceritakan bagaimana aliran dana keluar Indonesia itu sangat drastis ya, dan itu juga ditunjukkan dengan semakin melemahnya rupiah ya. Hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar juga melemah, dan indeks harga saham gabungan kita melemahnya itu juga yang terburuk lah ya di kawasan. Jadi apa yang disampaikan, nah ini makin membuat jadi keluar negeri kesana karena lebih dari 50 kali terus ada hasilnya ya. Tapi masyarakat tuh bertanya, ini masalahnya dua indikator ekonomi yang penting yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga IHSG yang menggambarkan trust terhadap pengelolaan ekonomi, trust terhadap pemerintah dari perspektif ekonomi dan investasi dari luar yang kita harapkan untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dijanjikan oleh presiden, itu belum terjadi sampai sekarang gitu ya. Tadi pagi itu ada pejabat ya yang WhatsApp ke saya, ini Gilang dan teman-teman, ini devisa itu sudah di level 144,9 miliar dolar. Jadi saya tanya, ini amannya untuk berapa? Dia menjawabnya, ya pokoknya ini situasinya berat. Ini pejabat di lingkungan ekonomi ya. Nah jadi begitu kira-kira strategi yang dilakukan oleh tim komunikasinya Presiden Prabowo untuk merespons pemberitaan-pemberitaan di media asing. Dengan wawancara di media punyanya Lucian. Di mana background sebelumnya? Di mana juga kami mendengar bahwa sebetulnya Presiden Prabowo sudah mengirimkan artikel opinion untuk semacam hak jawab kepada The Economist. Ya, tapi belum dimuat ya, dan pastilah Lucian ini punya peran karena dia memang terutama untuk yang urusan internasional. Nah sekarang kalau dari segi isinya tadi saya katakan nggak terlalu banyak yang baru ya, tapi mungkin yang ingin buat kita ya, apalagi kita sering banget ngedengar pidatonya presiden ini kan dimanapun ya. Jadi cuman mungkin yang mau saya highlight adalah soal pertanyaan dari yang wawancara ini, namanya Jean-Sébastien Ferjou, mudah-mudahan benar ya. Dia adalah salah satu pendiri dari The Atlantico ini. Dia direktur pemberitaan. Dia ditanya soal gelombang protes ya, sejak presiden menjabat kan dilanda gelombang protes Agustus ini maksudnya tahun lalu ya, oleh mahasiswa, serikat pekerja, masyarakat sipil. Kemudian parlemen memperluas peran militer dalam kehidupan sipil. Ini tentang undang-undang TNI, pasti peringkat kebebasan pers menurun. Organisasi seperti Carnegie Endowment bicara tentang kemunduran demokrasi. Ini adalah tuduhan serius. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap tuduhan-tuduhan ini? Bukan secara prosedural tapi secara substansi. Presiden menjawab ya,
Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi itu tidak sempurna, tapi itu adalah sistem terbaik di antara semua alternatif yang tersedia. Itulah mengapa saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 5 kali. Sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan baru menang pada 2024. Rakyat mengharapkan hasil dan mereka menginginkannya dengan cepat. Itulah mengapa saya meminta polisi dan angkatan bersenjata untuk membantu memberikan hasil itu. Membangun kembali Sumatera setelah banjir, membangun jembatan, dan memastikan ketahanan pangan. Saya menerima keterlibatan dengan media. Saya mungkin presiden Indonesia pertama yang duduk untuk wawancara tanpa naskah selama 4 jam. Dan itu bukan sekali, tapi 2 kali. Beberapa kesalahan telah dibuat, saya percaya, oleh individu-individu yang tidak sejalan dengan saya. Dan kesalahan-kesalahan itu telah berkontribusi membentuk persepsi yang tidak adil tentang Indonesia di bawah kepemimpinan saya. Ini adalah tantangan yang harus saya atasi. Jadi, kayak MBG, itu pasti adalah bagian dari kesalahan, sebelumnya yang Wamenaker, ya, belum 1 tahun Wamenaker, Ebenezer juga ditangkap, ya. Itu ada kesalahan, tapi masalah gini, hari ini pelantikan Nani Deang dan juga pelantikan dari Said Iqbal, ya, pimpinan organisasi buruh. Dia akan menjadi penasehat khusus presiden bidang ketenagakerjaan. Berarti dengan adanya Said Iqbal menjadi penasehat khusus, Prabowo itu punya 10 penasehat. Jadi kabinetnya 109. Terus ada badan-badan, termasuk badan baru, ya. Kemudian ada utusan-utusan khusus presiden. Ada Dewan Ekonomi Nasional untuk ekonomi, ya. Ada sekarang ada 10 penasehat. Kurang banyak apa? Kurang banyak apa orang di sekitar Prabowo. Tapi apa yang terjadi sekarang, rakyat melihat, ya. Tadi kita ngomong soal apa namanya, soal trust terhadap pengelolaan ekonomi, ya. Dan juga trust terhadap pengelolaan ekonomi itu kalau menurut media asing itu juga dilihat tidak hanya dari aspek ekonomi, tapi juga dari aspek tadi itu militer, kemudian mengarah ke otoritarian, ya. Kemudian komunikasi, ya. Di wawancara itu dan di beberapa wawancara, presiden itu mengakui bahwa soal komunikasi itu dia masih harus perbaiki, ya. Dia mengatakan misalnya soal ada pertanyaan soal Danantara, MBG, sekolah gratis, ya, media keuangan internasional skeptis. Prabowo Subianto mengatakan, saya harus mengakui bahwa kami seharusnya dapat mengkomunikasikan lebih baik tentang apa yang kami lakukan di Indonesia, transformasi yang kami lakukan saat ini dengan Danantara, bla bla bla. Tadi kembali, yang ngurusin komunikasi aja banyak. Dengan sebanyak itu, Mbak, ya? Ya. Bahkan ada kita bahas di sini daur ulang. Orang yang sudah diberhentikan, diganti sebagai kepala Bakom, ditarik lagi sebagai penasehat. Plus banyak-banyak lagi lah. Ada podcast lah yang selalu pro pemerintah, ya. Podcast yang berkaitan dengan apa namanya, akun-akun media sosial yang berkaitan dengan sosok-sosok yang ada di pemerintahan, termasuk Seskap Teddy, itu banyak banget, ya. Jadi ada banyak orang, banyak penasehat, utusan khusus. Netizen tuh mengomentari berita kita soal pelantikan Said Iqbal dengan, wah, ada 10 orang, masanya didengar nggak? Penasehat ini kan mestinya menasehati, memberikan input dari dengar, ya. Dalam konteks MBG yang tadi membuat banyak orang marah, termasuk kita, karena seharusnya kalau itu bisa dicegah, ya, bisa dideteksi, dan itu kan sebenarnya prakteknya tuh praktek yang primitif, ya. Jual beli izin sama pengadaan tuh kan praktek yang primitif, praktek korupsi yang primitif. Harusnya itu bulan-bulan pertama sudah langsung ketahuan. Tapi itu harus menunggu dari 6 Januari sampai tanggal 2 atau 3 Juni 2026. Berapa lama tuh? 6 Januari kan 2025, itu kan berarti 1 tahun, ya. 1,5 tahun. Gila. Dan makan duit 1 miliar per hari.
dibelain, dibilang patriot, Dapat tanda jasa lagi. dapat tanda dan presiden percaya sampai last minute. Ya. Ya, bahkan mengkritisi, mengatakan bahwa orang yang mengkritik tata kelola MBG itu orang yang ingin MBG dihentikan dan orang yang benci kepada dia, kepada ini. Ini harusnya Presiden Prabowo harusnya mudah-mudahan belajar, ya. Dan jangan lupa tadi kan 5 kali berusaha, 1 kali berhasil. Yang 4 kali yang berusaha yang nggak berhasil, artinya di posisi oposisi, kerjanya Pak Prabowo tuh mengkritik pemerintahan. Jejak digitalnya ada. Ya, jadi wajar-wajar aja kalau ada orang yang di luar pemerintahan, apalagi pembayar pajak, ya, itu kemudian mengkritisi, apalagi udah terbukti nih kasus MBG, ya. Nah, agak kepanjangan gua ngomongnya soal ini ya, tapi ya itu gemas, gemas kita semuanya mewakili. IDN Times itu menangkap suasana kebatinan dari pembaca kami. Yang memberikan komentar di konten-konten kita. Coba lihat dan sebetulnya tidak hanya di konten IDN Times, ya, di konten yang di media-media yang lain, ya. Ketika Dadan itu ditangkap, ya, nah itu yang apa namanya, yang mudah-mudahan ini menjadi kayak semacam apa ya, strong reminder, ya. Dan wawancara tadi juga bisa dibaca selengkapnya ya teman-teman di IDN Times. Jadi saya tadi cuma highlight 2, kita memuat full, ya, apa namanya, full semua wawancara itu. Tenang, pakai bahasa Indonesia kok ya. Iya, kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Wawancaranya dalam bahasa Perancis. Kita belum dapat kurikulum berbahasa Perancis atau udah ketuaan. Jadi pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Nah, Mbak Uni, ini masih soal MBG lagi ya. Ini kan sesudah dicopot Dadan dan 2 wakilnya, ini lalu digantikan secara prosesnya cepat. Nah, ini apakah penggantian ini bakal membuat MBG kedepannya makin baik gitu, Mbak? Nah, POV Times sendiri seperti apa? Ya, gini, sesudah diganti, ya, kemudian Nani Deang, ya, panggil itu kan teman saya, jurnalis, betul. Kenalan pada saat kami sama-sama masih muda sebagai jurnalis, itu langsung bikin acara jumpa pers, ya. Dia kemudian mengumumkan 9 gebrakan besar reformasi, ya, program makanan bergizi gratis, ya. Nanti baca juga, IDN Times juga meliput, ya. Tapi ini inti-intinya saja. 1, refocusing penerima manfaat. Berjanji bahwa akan difokuskan. Jadi ini yang kita selalu sebut sebelumnya targeted, ya. Input dari berbagai pihak harusnya targeted kepada yang memang membutuhkan di daerah 3T, ya, tertinggal, terluar, nama-namanya, pokoknya daerah miskin, ya, tertinggal, terdepan, dan terluar. Itu yang kedua, itu moratorium dapur baru. Seingat saya itu 2 minggu yang lalu kita udah 62,5 jutaan penerima manfaat dan ada sekitar 29.000 dapur. Ini katanya nggak akan ada dapur baru dulu, ya, izin dapur baru, karena akan dicek semuanya apakah sesuai dengan juknis. Juknisnya untuk yang daerah T3 saya tanya langsung kepada Nani Deang sesudah dia jumpa pers itu sedang diperbaiki dan akan difokuskan, akan diprioritaskan, dan bahkan dia mengatakan bahwa kenapa kok dua wakil kepala BGN yang baru ini, yang satu berlatar belakang auditor di BPKP, yang kedua adalah Pak Trenggono itu bintang 2 yang TNI Angkatan Darat, karena dibutuhkan untuk teritorialnya, karena TNI ini yang diharapkan untuk banyak menggarap di daerah 3T, tapi seharusnya nggak hanya mengandalkan TNI dan Polri, apalagi ya. Justru ini juga dikritik sama masyarakat, kenapa kok ada banyak sekali dapur-dapur yang diberikan kepada TNI. Harusnya jadi supaya MBG ini jangan jadi proyek, tetapi benar-benar menjadi program. Itu orang-orang yang punya dapur dan maunya di kota jangan dikasih semuanya. Harusnya dia juga harus menggarap
di daerah-daerah 3T yang susah, jangan mau enaknya aja. Ya, Di kalau kota di besar, kota iya, apalagi seperti yang temuan KPK itu ternyata hanya 5% dari putaran dana MBG itu berputar di lokal ya, menggerakkan ekonomi lokal, padahal janjinya itu adalah menggerakkan ekonomi lokal, itu harusnya itu ada koreksi ya. Yang ketiga, pembenahan dapur yang sudah berdiri ya, evaluasi ketat, keamanan pangan, fasilitas, kompetensi, SDM, kemudian yang keempat fokus ke wilayah 3T, kelima pemetaan kebutuhan dapur bersama Kemendikdasmen. MBG ini dari awal desainnya salah. Ini adalah input dari banyak orang karena terpusat ya. Terpusat langsung dikerjakan oleh BGN, dominan banget ya, bahkan didominasi oleh BGN. Sehingga tidak ada kolaborasi dari awal kerjasama dengan lembaga lain, termasuk Kemendikdasmen, kemudian BPOM, Kementerian Kesehatan, dan segala macam. Baru sesudah rame-rame banyak keracun, dan sampai sekarang kan masih terjadi ya keracunan itu. Pada bulan September, pada tanggal 17 November tahun yang lalu itu baru ada Perpres tata kelola yang melibatkan lembaga yang lain ya. Kemudian pembiayaan alternatif di luar APBN, ini kata Nani ya. MBG tidak lagi bergantung penuh pada uang negara, sumber pendanaan tambahan bisa dari CSR BUMN, hibah internasional, investasi swasta. Ini menarik. Karena Presiden Prabowo pada saat ketemu dengan pemimpin redaksi mengatakan tidak mau MBG ini. Dia bilang banyak negara asing yang menawarkan untuk membantu MBG. Tapi saya tidak mau. Karena kalau nanti ternyata berhasil, diklaim sama negara asing. Saya ingat betul, makanya ini menarik ketika kepala BGN yang baru dilantik, sebelum dilantik sudah diumumkan dia mengatakan akan ada sumber pendanaan dari internasional ya. Karena ini beda banget dari apa yang disampaikan oleh presiden sebelumnya. 7, optimalisasi fasilitas yang sudah ada ya. Tidak wajib membangun dapur baru jika kantin sekolah, dapur umum atau fasilitas pangan setempat bisa dimanfaatkan. 8, koordinasi lintas lembaga ya. Kemudian ke-9, pergeseran orientasi dari kuantitas ke kualitas. Pertanyaan kamu, apakah pergantian kepemimpinan ini akan membuat MBG lebih baik ya? Belum tentu ya. Jadi kita nggak mau optimis dulu. Ini kan yang 9 yang disampaikan ini ya bagus kalau sudah dilaksanakan. Tentu sangat penting buat BGN itu punya perbaikan tata kelola dari yang sekarang berlangsung ya. Kedua tadi ya, kalau perlu orang yang sekarang punya izin, kalau dia mau melanjutkan, dia harus sebagian diarahkan untuk menggarap 3T ya. Kemudian juga KPI-nya ya, KPI-nya itu apa ya? Saya pernah bilang minggu lalu kita bahas ya, dari pilot project yang pernah saya datangi langsung, jadi bukan hanya nyuruh reporter ya. Itu kan KPI-nya tuh jelas bagaimana mengukur naiknya gizi dari penerima manfaat. Tinggi badan, lingkar pinggang, gizinya apakah menjadi lebih seimbang. Enggak, ketika dicek ternyata isinya masih lemak doang gara-gara dikasihnya gorengan dulu, minyak jelantah ya. Jadi harus dan KPI-nya itu juknisnya segala macam tuh harus transparan. Semua orang tahu sehingga semua masyarakat bisa ikut mengawasi. Dan yang terakhir lagi ya, jangan baperan. Jangan merasa ya, kan sempat ya, jangan merasa bahwa kritik terhadap MBG itu adalah dianggap sebagai anti pemerintah, anti Prabowo, ingin menggagalkan pemerintahan Prabowo. Enggak. Ya. MBG ini justru sangat sensitif. 1, menyangkut keselamatan jiwa dari penerima manfaat. Kalau ternyata keracunan segala macam. Kedua, lagi-lagi menggunakan uang pajak ya. Ketiga, ya, MBG ini pendanaannya itu mengambil dari sumber yang lain. Yang selalu di awal dikatakan efisiensi, sebenarnya enggak, ya. Tapi ini ada realokasi. Ya. Jadi kalau sekarang dengan adanya kasus Dadan, saran kami nih, kalau ada yang kritik terhadap MBG bilang terima kasih
di mana tempatnya, lokasinya di mana, dan di handle dengan baik. Karena Nani itu rajin memang sidak, tapi Nani itu cuma sendiri. Apa bahkan dengan wakilnya pun cuma berdua, bertiga ya. Nggak mungkin dia menyidak 20 ribuan dapur. Justru peran dari masyarakat itu sangat penting. Ya, saya berharap tidak ada lagi narasi-narasi dari pihak BGN dan yang mendukung MBG yang mengatakan bahwa mengkritisi MBG itu adalah sikap anti terhadap pemerintah, benci terhadap pemerintah. Karena sudah terbukti kritik itu ternyata benar, karena sudah ada yang ditahan. Ya. Seandainya kritik itu didengar berbulan-bulan sebelumnya, bayangkan berapa banyak dana APBN yang bisa diselamatkan, tidak terlanjur untuk dimakan oleh orang-orang ini. Dadan, dua wakilnya, dan kita nggak mungkin cuma Dadan dan dua wakilnya itu nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kita menunggu siapa lagi yang akan diumumkan harus bertanggung jawab. Dan Mbak Uni, biar lebih refresh lagi di minggu ini, kita bisa ikuti sepak bola Piala Dunia. Jadi kan tanggal 12 Juni 11 Juni udah mulai, 12 Juni ya? Oke, 12 mulai pertandingan, 11 saya senang karena nanti di half time-nya ada BTS. Oh, ini Army ya. Tapi IDN Times seperti juga 4 tahun sebelumnya meliput dengan sangat-sangat intensif. Jadi jangan lupa saksikan dan juga nikmati konten-konten Piala Dunia 2026 di IDN Time. Dan minggu depannya kita ada Indonesia Summit ya Mbak ya, seru banget. Indonesia Summit, tapi itu bisa kita omongin hari Senin. Senin. Ya. Ada apa aja keseruan di Indonesia Summit minggu depan bakal kita bahas. Mbak Uni, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat menikmati Piala Dunia juga Sobat Milenial and Gen Z. Kita ketemu lagi di POV Times minggu depan. Sampai jumpa, salam sehat selalu.